Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk pagi hari ini praktikum online tentang cara pemeliharaan anak kambing ataupun domba. Seperti biasa kepada pemilik video di YouTube, video Anda yang saya ambil, saya mohon izin sekaligus mohon maaf karena video Anda saya ambil untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anakku semuanya. Semoga apa yang video Anda tampilkan di YouTube bisa juga dicatat sebagai suatu ibadah, dan juga secara tidak langsung adalah juga mempromosikan sebetulnya link YouTube Anda, walaupun saya tidak secara langsung mempromosikan. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, kita mulai tentang cara pemeliharaan anak kambing ataupun domba. Ya, seperti biasa tadi sudah saya sampaikan, nanti kita akan lihat video di YouTube. Kemudian video tersebut kita ataupun saya komentari. Ya, jadi baik, kita lihat bersama. Merawat anak domba kambing baru lahir. Anak domba atau kambing yang baru lahir membutuhkan tempat yang hangat dan kering karena suhu dingin atau kelembapan bisa berpengaruh buruk bagi kesehatannya. Pastikan bahwa kandang anak domba atau kambing tersebut mempunyai alas tidur yang hangat dan tebal, seperti karung goni, serbuk kayu, atau jerami. Umumnya secara naluri, induk domba atau kambing akan menjilat-jilat anaknya yang baru lahir. Semakin sering anaknya dijilat, maka kemungkinan anak domba atau kambing tersebut untuk belajar berdiri dan berjalan juga akan semakin cepat. Biasanya, anak dijilat induk mulai dari kepala, kemudian bergerak ke bagian punggung dan ekor. Intensitas penjilatan sangat sering dalam waktu 15 menit pertama sesaat setelah kelahiran. Kemudian menurun dan menjadi 10% dalam waktu 4 jam setelah kelahiran. Waktu normal yang dibutuhkan agar cempe dapat berdiri biasanya tidak lebih dari 2 jam setelah kelahiran. Walaupun induk domba atau kambing akan menjilat-jilat anaknya yang baru lahir, namun kita bisa membantu membersihkan atau menyeka lendir-lendir yang ada di sekitar mulut dan hidung dengan anduk atau kain kering, terutama pada bagian muka, hidung, karena biasanya hidungnya tertutup oleh lendir. Jadi seperti saudara perhatikan di sini, jadi lebih cepat lagi, lebih bagus. Jadi saudara kalau melihat kelahiran proses seperti ini, ya sebaiknya segera saudara bisa bantu keringkan terutama di sekitar lubang hidung ataupun mulutnya sini. Ya, jangan sampai nanti cairan lendir atau cairan dari ketuban ini juga ikut terhirup ke dalam masuk ke paru-paru, akan menimbulkan suatu infeksi pada paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Jadi mungkin lebih cepat dikeringkan lebih bagus. Demikian juga bagian tubuh yang lainnya, walaupun tadi sudah disebutkan cara naluri insting induknya akan menjilati, itu umumnya seperti itu, ya. Jadi lebih baik saudara bisa bantu cepat kering lebih bagus. Dapat mempersulit si cempe untuk bernafas. Setelah itu, kembalikan anak cempe kepada induknya agar badan anak yang baru lahir tersebut dapat terus dijilati oleh induknya sampai kering. Selama proses penjilatan anaknya, peternak juga harus waspada untuk memperhatikan ari-ari atau tembuni induk yang bisa keluar setiap saat. Setelah anak domba atau kambing, ini plasenta atau ari-ari ya, yang menggantung di bagian belakang tadi ya. Saudara mungkin perhatikan tadi yang bisa keluar setiap saat. Juga harus waspada untuk memperhatikan ya, ini yang menggantung seperti ini ya. Harus diperhatikan, tidak boleh nanti induknya memakan ini ya. Nanti kalau memakan ini kan nanti tidak bagus terhadap kesehatan. Ya, bisa saja terjadinya suatu keracunan ataupun mungkin yang lainnya. Jadi sebaiknya
setelah ini keluar jangan diperkenankan atau diperbolehkan induknya untuk memakan ini. Ari-ari atau tembuni induk yang bisa keluar setiap saat. Setelah anak domba atau kambing lahir, tembuni juga akan keluar. Pada umumnya, induk domba atau kambing melahirkan anak secara normal dan alamiah sehingga tidak perlu penanganan khusus. Saat melahirkan, ari-ari biasanya langsung terlepas dan jarang terjadi kalau ari-ari masih tertahan pada organ reproduksi. Namun demikian, beberapa perlakuan tetap diperlukan pada saat dan sesudah induk melahirkan anaknya. Ari-ari yang keluar harus segera diambil dan segera dibuang atau ditanam dalam tanah agar tidak termakan oleh induk karena dapat menyebabkan kematian induk karena keracunan ari-ari. Anak domba atau kambing yang baru lahir atau biasa disebut cempe perlu dipisahkan dari domba lainnya agar tidak akan terinjak oleh induk domba atau kambing yang lain. Tetapi, cempe harus tetap berada Memang yang bagus kalau saudara punya peternakan kambing ataupun domba, kalau ada induk yang mau melahirkan, ya sebaiknya memang harus segera dipisahkan supaya nanti dalam proses kelahirannya setelah anaknya lahir dan seterusnya, ya anaknya terutama ini tidak terinjak oleh domba ataupun kambing-kambing lainnya. Makanya sebaiknya disendirikan, ya. Lebih bagus lagi yang mungkin kalau tempat kelahirannya seperti tadi disampaikan, mungkin ada jerami ataupun rumput ataupun mungkin atau itu karung tadi, ya, seperti itu. Pada prinsipnya adalah untuk membantu kehangatan dan juga anak kambing ataupun domba nyaman, katakanlah seperti itu. satu kandang dengan induknya untuk melatih kemampuan induk dalam menjaga dan merawat anaknya, atau mothering ability. Pakan untuk induk yang baru melahirkan cukup diberikan separuh dari dosis yang biasa diberikan. Pemberian pakan dengan dosis seperti biasa baru dapat dilakukan pada hari ketiga setelah melahirkan. Tali pusar akan secara alami terpisah dari induk domba atau kambing. Namun, tali pusar yang baru putus bisa terkena infeksi dan mungkin membutuhkan perawatan tambahan. Jangan pernah memotong tali pusar antara induk dan anak domba atau kambing yang baru dilahirkan. Biarkan tali pusar tersebut putus secara alami. Jika panjang tali pusar lebih dari 10 cm setelah putus, maka perlu dipotong dengan menggunakan gunting atau silet yang bersih dan steril, serta telah dipastikan ketajamannya. Untuk pencegahan, dapat dilakukan dengan mengoleskan larutan iodin pada tali pusar tersebut. Larutan iodin ini juga dapat membantu tali pusar kering lebih cepat. Secara normal, tali pusar harus putus dari anak domba atau kambing yang baru lahir dalam waktu 3 minggu. Jika Anda tidak yakin dengan hal yang harus dilakukan, pastikan bahwa dokter hewan ada saat proses melahirkan. Jadi seperti itu ya proses untuk perawatan, ya, dari bagaimana dia lahir, ya, seperti itu. Kemudian sampai tadi potong tali pusarnya, saudara harus bisa paham, ya, harus diberikan misalnya antiseptik, ya, misalnya tadi disebutkan iodin, ataupun mungkin kalau nggak ada ya saudara bisa berikan taburi antibiotik, tidak apa-apa, ya. Jadi saudara mungkin kalau beli yang antibiotik tablet ataupun tablet itu saudara jadikan serbuk, saudara taburkan juga bisa. Hal itu untuk meminimalkan terjadinya infeksi pada tali pusar, ya. Baik, ya, kita lanjutkan video yang kedua, ya. Kita lanjutkan video yang kedua ini. Oke. Jadi ini saya ambilkan untuk saudara bisa adopsi model yang pertama, dia di lahiran dari induknya kita langsung pisah, kita petat intinya. Tapi di dalam satu kandang itu kita kasih kerjaan dulu biar induknya nggak nyariin utamanya, dan keduanya dia nggak boleh diminumkan sama induknya secara langsung. Kita perah induknya dulu untuk diambil kolesterolnya dan kita minumkan Jadi kalau saudara mungkin adopsi model seperti peternakan ini, jadi dia sejak setelah lahir langsung dia dipisahkan. Tapi menurut saya lebih bagus lagi mungkin gini, memang segera dipisahkan, tetapi mungkin lah ya paling tidak 1 minggu di awal lah, ya,
karena kan susu induk masih mengandung kolostrum, walaupun ini memang juga dilakukan seperti itu, artinya diperah induknya kemudian diberikan air susunya kepada anaknya. Tapi daripada mungkin kita ribet lagi pula di awal, mungkin paling tidak 1 minggu di awal lah, 1 minggu di awal biarkan dengan induk, setelah itu saudara pisahkan. Kalau saudara mungkin model seperti ini ataupun mungkin model seperti modifikasi seperti saya sampaikan tadi, ya, saudara mungkin untuk proses menghasilkan anak-anak kambing ataupun domba, lambing ataupun kiting, ya, kid ataupun lamb, ya, saudara mungkin dalam waktu yang lebih pendek, ya, jadi otomatis calving interval maupun kiting intervalnya akan semakin pendek. Tetapi kalau mungkin induk dan anak dibiarkan terus menyatu, ya, kemungkinan besar nanti lambing interval maupun kiting intervalnya akan menjadi lebih panjang, ya. Mungkin yang bagus, ya, yang bagus atau idealnya itu saudara 2 tahun 3 kali beranak, itu bagus. Artinya berarti setiap siklusnya berarti kan 8, ya, 8 bulanan. Padahal kita tahu bahwasanya buntingnya kambing domba itu rata-rata saja, ya, anggap aja 5 bulan, ya. Berarti artinya 3 bulan itu proses perkawinan sekaligus keberhasilan kebuntingan. Artinya kalau banyak peternak itu melakukannya penyapian, ya, melakukan suatu winning, ya, itu setelah 3 bulan bahkan 4 bulan ke atas, ya kemungkinan untuk mencapai 2 tahun 3 kelahiran ya akan semakin tidak tercapai, akan semakin lebih dari itu, ya. Padahal seperti diketahui, walaupun saudara nanti dapat mata kuliah reproduksi, ya, jadi bagaimana uterus dari kambing ataupun domba itu bisa istilahnya itu kembali normal kembali, artinya setelah melahirkan itu istilahnya kembali normal kembali dari proses kelahiran itu paling tidak berdasarkan data atau penelitian itu sekitar 1 bulanan. Ya, anggap aja 1 bulanan, karena saya pernah baca itu 26 sampai 28 hari, makanya anggap aja 1 bulanan. Jadi artinya sebetulnya setelah itu, ya, itu kan sebetulnya bisa untuk dilakukan suatu perkawinan kalau saudara, sekali lagi kalau saudara ingin segera kambing dombanya bisa menghasilkan anak laki sehingga tercapai calving interval maupun kiting interval yang lebih pendek, ya. Jadi mungkin kalau di model seperti ini hal tersebut sangat mungkin terjadi, ya, sangat mungkin hal ini akan lebih cepat terjadi karena sejak awal anaknya sudah dipisahkan, ya, dipisahkan seperti ini. Karena begini, seperti mungkin di video saya sebelumnya, ya, walaupun mungkin di sapi atau apa, ya, karena dengan anak menyusu induk langsung itu sama dengan kayak KB, ya, kontrasepsi, ya, kontrasepsi alami. Jadi otomatis akan menghambat proses terjadinya birahi, ya, mundur seperti itu, sehingga otomatis dengan sendirinya proses perkawinannya juga akan mundur, sehingga otomatis calvingnya nanti akan ataupun bukan calving, ya, lambing ataupun kiting, ya, karena ini kambing domba, ya, berarti otomatis akan mundur, ya, seperti itu. Maka mungkin saudara bisa adopsi yang model seperti ini, dipisahkan sejak awal mungkin lebih bagus. Tapi kalau seperti ini, ya, saudara harus betul-betul diperhatikan bagaimana performan, ya, perkembangan dari anak-anak ini harus tetap terjaga, dalam tanda petik harus baik, ya. Jadi ini mungkin karena banyak, ya, saudara mungkin bisa adopsi seperti ini, cara memberikan dotnya atau air minum di botol seperti ini, saudara mungkin bisa tiru, ya, seperti ini. Kecembenya ini, dan dia minum kolostrum itu selama 3 hari kolostrumnya. Dan dari 3 hari ke 7 hari dia masih minum susu murni dari si induknya itu, tapi dengan cara kita perahkan, kita masukkan dot, kita ngedotin satu persatu. Selepas 7 hari dia udah nggak minum lagi susu induknya, kita ganti dengan susu formula. Nah, untuk susu formula itu macam-macam, intinya untuk susu formula. Kalau seperti sampaikan ini, ya, ini kebetulan dia kan memang sejak lahir langsung dipisah tadi, tapi dia tetap menggunakan air susu induk selama 1 minggu. Makanya tadi sudah saya berikan komentar pertama, mungkin kalau saudara daripada ribet seperti ini, ya mungkin 1 minggu di awal ikut induk, setelah itu baru dipisahkan.
Ya, kemudian setelah itu kalau ini terutama kambing-kambing etawa, peranakan etawa, ya kambing-kambing perah terutama, mungkin bisa segera diganti dengan susu pengganti seperti disampaikan tadi. Yang disebutkan dengan susu formula tadi, seperti yang saya sampaikan dalam video sapi sebelumnya, kalau saudara menggunakan terutama susu pengganti, apalagi ini adalah umurnya masih sangat muda, ya 1 mingguan, ya seperti contoh ini, saya sangat rekomendasikan adalah susunya harus berjenis skim. Ya, tidak boleh sembarang susu ya bebas ya, karena kalau susunya bebas kemungkinan besar akan terjadinya suatu diare pada anak kambing ataupun domba. Maka yang aman seperti dalam video sapi perah sebelumnya, gunakanlah susunya yang skim. Tetapi mungkin kalau sudah besar ya katakanlah di atas 1 bulanan ya, tentu tapi diberikan secara bertahap ya, kemudian dievaluasi, saudara bisa tidak berikan susu skim itu mungkin bisa ya. Tapi memang susu skim itu agak mahal sedikit dibandingkan susu yang biasa. Ya makanya efeknya juga untuk terjadi diare juga lebih minim. Tapi memang tadi harganya juga cenderung lebih mahal. Jadi kalau sudah perhatikan seperti ini, dia langsung masuk ke kotak-kotak kandang untuk kandang kecil dia untuk masuk ke dotnya seperti formula itu khusus kambing. Yang ini yang saya terangkan ini usianya udah 1 bulan, dia udah lepas dari induknya dan keadaannya kayak gini, sehat-sehat. Jadi sekali minum itu untuk baru lahir, kita ambil susu kolostrum itu sebanyak-banyaknya, kita perah dari induknya itu sampai habis. Untuk pertama kali perahnya itu di induknya sampai habis, dan kita minumkan ke cempenya itu sampai dia nggak mau lagi. Dalam intinya dia sampai kenyang. Itu minumnya. Dan untuk selang 2 hari, pokoknya dalam 1 hari sampai 3 hari itu dia harus minum kolostrum itu sekenyangnya dia. Nanti setelah 3 hari kita timbang lagi dengan berat badannya si cempe itu, kita kalikan 20%. Jadi peternak ini sudah bagus ya, artinya dia secara berkala dilakukan penimbangan terhadap anak kambing dalam hal ini ya. Jadi ditimbang, kemudian kebutuhan air minumnya disesuaikan. Jadi peternak ini sudah maju, artinya sudah pengetahuannya sudah bagus, karena dia dengan melihat pertambahan berat badannya sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan air minum dalam hal ini susu yang harus diberikan. Ya, berarti nanti supaya tetap terjaga performanya terbaik. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya ya, jadi dalam ilmu-ilmu seperti ini, peternakan ini bukan seperti matematika yang istilahnya itu tepat seperti itu, tapi ini diikut aja dengan situasi dan kondisi. Ya, jadi seperti contoh ini dia melakukannya dengan berdasarkan dia kenyataannya performanya bagus ya, saudara mungkin bisa ikuti. Jadi pemberiannya 20% dari berat badan, mungkin tidak apa-apa, silahkan ikuti. Ya. Seperti itu. Kemudian saya ingatkan tadi, kalau saudara mungkin untuk pergantian air susu, ya misalnya dari air susu induk ke susu pengganti, ya, ataupun mungkin susu dari skim ke susu biasa, ya, tetap harus diberikan secara bertahap. Artinya tidak boleh langsung serta merta hari ini diganti sekaligus. Mungkin katakanlah hari ini kan katakanlah diberikan misalnya 4 kali pemberian air susu misalnya ya. Berarti saudara misalnya pemberian pertama air susu induk, pemberian kedua air susu pengganti atau replacer. Kemudian frekuensi yang ketiga atau pemberian yang ketiga air susu induk lagi, keempat air susu pengganti lagi. Jadi seperti itu supaya dia itu tanda petik teradaptasi. Jadi tidak serta-merta hari ini susu induk semua, besok langsung sudah ganti susu pengganti semua. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, seperti saya sampaikan di video-video sebelumnya, hewan ternak secara umum tidak suka suatu yang bervariasi, tetapi mungkin suka suatu yang konstan, dan semuanya harusnya kalau berubah harus bertahap. Ya, tidak boleh serta-merta harus berganti drastis 100% diganti. Ya. Itu ya anak-anakku, ini yang mungkin bisa saudara adopsi dari model ini, cara pemberian dotnya yang simple, kreatif ya, tidak butuh tenaga kerja yang banyak untuk memegangi anak kambing yang begitu banyak. Saudara modifikasi dengan botol yang dimasukkan di paralon seperti ini, kemudian anak kambing dimasukkan ke tempatnya tersendiri seperti ini, sehingga semuanya bisa meminum air susu semuanya ya. Baik, kita lihat video
berikutnya ya. Ini lebih panjang ya durasinya karena sekaligus dapat pemeliharaan secara umum. Angka kematian cempe prasakti merupakan salah satu sumber kerugian yang patut dicermati dalam usaha peternakan kambing. Tidak jarang, angka kematian bahkan mencapai 30-40% apabila usaha peternakan ini tidak dikelola dengan baik. Kematian umumnya disebabkan terutama oleh penyakit yang muncul akibat manajemen yang buruk. Nah, presentasi kematian normal pada cempe biasanya hanya sekitar 5-10% saja. Tentunya ada beberapa tips yang perlu kita cermati untuk mengatasi masalah ini. Tips pertama, untuk mencegah tingkat kematian anak yang tinggi, maka cempe yang baru dilahirkan harus mendapatkan kolostrum dari ambing induk dalam waktu secepat mungkin, yaitu setengah atau 1 jam setelah dilahirkan. Karena kemampuan cempe mencerna kolostrum akan berkurang setelah 48 jam kelahiran. Nah, kolostrum ini mengandung senyawa antibodi untuk melindungi anak yang baru dilahirkan dari berbagai penyakit sebelum sistem pertahanan tubuh anak berkembang dengan baik sampai umur 3 minggu. Oleh sebab itu, asupan kolostrum ini menjadi sangat penting karena merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh anak yang baru dilahirkan. Jadi seperti saya sampaikan dalam video sebelumnya, jadi masa-masa paling kritis dalam kehidupan ini adalah masa-masa di awal seperti ini. Jadi bagaimana saudara nanti untuk keberhasilan berikutnya sangat ditentukan pada pemeliharaan di awal ini. Makanya harus sangat diperhatikan sejak awal pemeliharaan, ya sama seperti nanti saudara punya bayi. Jadi pemeliharaan anak-anak tentunya frekuensinya akan lebih sering dikontrol, lebih sering diberi minum walaupun sedikit, tapi lebih sering dibandingkan dengan ternak-ternak yang sudah besar tentunya. Ya, jadi saudara harus sangat harus diperhatikan pada tahap awal ini karena adalah masa-masa kritis dan akan sangat menentukan performa di berikutnya. Ya, pada video ini dan mungkin di video-video sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya sebaiknya ya segera mungkin diberikan air susu induk setelah dilahirkan karena air susu induk mengandung kolostrum di mana hal itu kaya akan antibodi alami ya yang sehingga otomatis akan membantu sistem imun anak kambing ataupun domba akan menjadi lebih baik. Asupan makanan dan zat gizi pada cempe atau anak kambing hanya bergantung pada susu induk. Dalam hal ini, peternak perlu mengetahui takaran pemberian susu pada cempe. Begitu juga dengan frekuensi pemberiannya. Biasanya umur 7 hari, cempe sudah bisa menghabiskan susu sebanyak 300 ml dengan intensitas pemberian 3-4 kali sehari. Pada umur 14 hari sampai 3 bulan, susu diberikan sebanyak 400 ml dengan. Kalau saudara mengikuti berapa yang lebih bagus ya, saudara mungkin lihat video tadi yang sebelumnya ya. Mungkin saudara adopsi yang 20% lebih bagus ya karena bangsanya kambing, domba tentunya akan berbeda kalau dia hanya dilihat dari umurnya aja ya karena nanti besar kecilnya tentu kebutuhannya akan berbeda ya supaya untuk tetap terjaga performa berikutnya bagus ya. Intensitas 2 kali sehari. Nah, nantinya pada umur 3 bulan ke atas, pemberian air susu sudah mulai dikurangi menjadi 200 ml saja dan berangsur-angsur menurun sampai pada akhirnya cempe bisa disapi. Nah, penyapian biasanya dilakukan pada umur 4 bulan. Seperti saya sampaikan tadi di awal, kalau saudara mungkin mengadopsi model seperti ini ataupun mungkin dituliskan di teori di perkuliahan ya, itu kan juga itu disebutkan itu penyapian. Ini kan saya disebutkan perkuliahan itu kan yang umumnya yang dilakukan oleh peternak yang disebutkan 4 bulanan ya, tetapi kalau mungkin hal itu saudara lakukan ya tentunya nanti seperti saya sampaikan di awal tentunya akan mempengaruhi terhadap lambing interval maupun guiding interval ya, jadi otomatis akan mundur. Tetapi kalau saudara mungkin adopsi seperti model video yang sebelumnya ya, saudara mungkin bisa saja ya saudara tercapai ya 2 tahun 3 kelahiran ya. Jadi mungkin simpelnya seperti ini ya supaya gambarannya tercapai hal itu. Jadi setelah melahirkan kemudian saudara dimodifikasi seperti yang video sebelumnya tadi, jadi anak segera dipisah,
Kemudian saudara bisa katakanlah saudara mungkin perkawinan alam. Ya, mungkin menurut saya yang bagus idealnya sekitar 1,5 bulan ya. Artinya sekitar 6 minggu setelah melahirkan. Bisa saja saudara mungkin kumpulkan induk-induk ya, seperti itu dengan pejantan. Jadi mungkin di model koloni dari seperti itu dengan sendiri nanti kalau induk itu birahi dengan sendiri akan dikawini oleh pejantan. Ingat seperti saya sampaikan tadi, kembalinya uterus ya kembali kondisi normal itu sekitar 1 bulan. Artinya seperti saya sampaikan tadi, kalau 1,5 bulan saudara kumpulkan itu mungkin no problem. Artinya nanti kan diharapkan ada suatu gejala birahi kemudian bisa terjadi perkawinan. Karena berdasarkan penelitian ya bahwasanya penyapian ya tanda petik penyapian yang lebih awal ternyata mempengaruhi terhadap lamanya siklus birahi. Jadi terakhir saya baca dari penelitian itu disebutkan bahwasanya kalau penyapian dilakukan 45 hari, ternyata siklus birahi berikutnya akan terjadi 18 hari. Demikian juga kalau dilakukan penyapian 52 hari, ternyata mundur menjadi 19 hari. Kalau dilakukan 3 bulan 90 hari, ternyata siklusnya menjadi 21. Jadi artinya itu juga berpengaruh terhadap hal tersebut. Mungkin kalau menurut saya ya juga ini mungkin kepada anak-anakku semuanya dan juga mungkin peternak-peternak kambing di Indonesia kalau yang melihat video saya ini mungkin bisa diadopsi model seperti ini kalau saudara teman-teman peternak ingin menghasilkan kambing dombanya sesegera mungkin menghasilkan anak-anak kembali ya seperti itu daripada mungkin lebih lama sehingga otomatis efisiensi ekonominya dalam untuk menghasilkan anak dan demikian juga cash flow perputaran uang saudara akan menjadi lebih cepat dengan sendirinya otomatis keuntungan saudara juga akan lebih meningkat ya. Itu semuanya. Perlu diingat, susu yang diberikan yang terbaik adalah susu induk kambing. Tapi terkadang karena faktor-faktor tertentu, air susu ini bisa saja diganti dengan air susu sapi atau jenis susu yang lainnya, yang tentunya juga lebih murah dibandingkan dengan susu kambing. Hal ini tidak berpengaruh, sebab hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara susu sapi dan susu kambing apabila dipakai sebagai susu pengganti pada anak kambing. Nah, selain dari susu sapi, juga bisa digunakan susu milk replacer atau susu pengganti yang banyak beredar di pasaran. Pastikan semua anak kambing dapat minum susu dan mungkin cara pemberiannya air susu ini ya, entah itu air susu yang dapatkan perah dari induk ataupun pengganti replacer. Saudara mungkin sekali lagi adopsi video yang sebelumnya lebih bagus ya sehingga otomatis saudara tidak perlu harus megangi susu seperti ini berlama-lama ya waktunya tersita seperti itu dan apalagi pemeliharaannya jumlah banyak mungkin saudara bisa adopsi yang simpel seperti video sebelumnya tadi yang mungkin menurut saya lah sangat recommended model seperti tadi. dengan jumlah dan takaran yang sama menurut umur kelahirannya. Dan setelah diberikan susu ini, semua anak kambing ini sebaiknya ditandai mana yang sudah diberikan dan mana yang belum diberikan. Karena ditakutkan nantinya dalam suatu farm yang tingkat kelahiran anak kambingnya dalam usia tertentunya banyak, tentunya akan sulit untuk membedakan mana yang sudah diberikan susu dan mana yang tidak. Nah, dalam hal ini kita perlu memisahkan atau menandai anak-anak kambing yang sudah diberikan susu dan mana yang belum diberikan susu. Hal ini untuk menjaga agar tidak ada kambing yang luput dari pemberian susu dan tidak ada kambing yang double dalam mendapatkan air susu. Tips yang kedua, pada saat pagi hari, pada saat cuaca cerah, cempe ini bisa dikeluarkan dari kandang untuk dilakukan penjemuran agar cempe mendapatkan sinar matahari pagi. Hal ini perlu dilakukan untuk membantu perkembangan tulang dan rangka dari cempe. Tulang dan rangka yang baik ini akan mendukung perkembangan yang sempurna saat kambing mencapai usia dewasa nantinya. Tips yang ketiga, pada usia 1 bulan, cempe sudah
mulai dikenalkan dengan pakan hijauan dengan cara menggantung pakan hijauan di dinding-dinding kandang. Jadi seperti disampaikan peternak ini, ya. Jadi 1 bulan sudah diberikan hijauan. Bahkan mungkin seperti saya sampaikan di video sapi saya sebelumnya, mungkin saudara bisa diberikan lebih awal lebih bagus. Artinya mungkin 3 minggu pun mungkin bisa dicoba, ya, karena berdasarkan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ternyata berdasarkan penelitian itu pemberian lebih di awal itu lebih bagus. Tetapi bukan berarti misalnya 1 minggu langsung diberikan, ya janganlah, terlalu itu mudah sekali kalau 1 minggu. Tapi berdasarkan penelitian terakhir yang saya baca yang bagus itu ternyata justru yang sekitar 3 minggu itu lebih bagus diberikan rumput atau hijauan daripada yang mungkin diberikan katakanlah 2 bulan ataupun mungkin 3 bulan umurnya, ya. Jadi karena apa? Karena ini membantu merangsang perkembangan dari rumen dari kambing ataupun domba itu lebih cepat, ya, seperti itu. Dan mungkin kalau dilihat di video ini sudah perhatikan kenapa daun atau rumputnya di atas dikit, ya, karena kita tahu seperti video sebelumnya insting nalurinya kambing domba adalah daun, artinya suka sesuatu yang di atas, sehingga saudara mungkin tempatkan seperti model ini. Tapi kalau domba ya saudara taruh di bawah saja, karena domba insting nalurinya adalah suka rumput, ya, itu. Pada umur ini, CMP juga sudah mulai dikenalkan dengan pakan tambahan berupa konsentrat. Hijauan ini sangat berguna untuk menstimulir. Seperti saya sampaikan di video sapi, saudara mungkin bisa adopsi, ya, kapan diberikan konsentrat, ya, kapan hijauan, ya, saudara mungkin bisa kembali putar di sana, ya. Perkembangan rumen anak kambing tersebut agar bisa mencerna serat kasar nantinya sesuai dengan kodrat ternak kambing ruminansia. Nah, apabila hal ini tidak terjadi, maka dikhawatirkan rumen atau lambung ganda dari cempe tidak berkembang dengan baik. Alhasil akan berakibat fatal pada saat cempe disapih nantinya. Tips yang keempat, kelompokkan anak-anak kambing sesuai dengan umur pemeliharaan agar lebih mudah dalam penanganan nantinya. Anak-anak kambing pada usia 3 bulan atau prasapi dapat dipisahkan pada kandang tersendiri. Di usia ini tentunya pemberian pakan hijauan yang berkualitas dan konsentrat tentunya mulai ditingkatkan yang berbanding terbalik dengan pemberian air susu yang semakin berkurang. Cempe umur 3 bulan sudah dipisahkan dan diberikan pakan bawang full, meskipun susu masih diberikan, tapi hanya sedikit-sedikit saja, sekitar 100-200 ml. Jadi ini sudah mulai prasapi. Kita sapih di Rancang Ame itu sekitar umur 4 bulan. Nah, pada usia 4 bulan, biasanya anak kambing sudah mulai disapih atau tidak diberikan lagi air susu kambing. Nah, biasanya pada usia ini berat kambing sudah mencapai 14-16 kg. Tips yang kelima, berikan obat cacing secara berkala. Pemberian obat cacing ini dapat dimulai pada umur 3 bulan dan diulangi dengan interval 3 bulan sekali. Seperti sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya walaupun pemeliharaannya itu singkat, ya, contoh seperti di kereman fattening di sapi yang dipelihara hanya sekitar 3 bulanan atau sekitar 100-an hari itu tetap diberi obat cacing, ya. Apalagi dipelihara dalam jangka waktu lama, ya sudah pasti wajib diberikan obat cacing. Jadi seperti contoh di video ini, peternak ini sudah bagus kesadarannya terhadap kesehatan kambing domba yang dipeliharanya. Jadi dia secara berkala, di contoh di sini dia memberikan contoh 3 bulan sekali dia memberikan obat cacing. Itu lebih bagus, ya. Makanya saudara juga lagi video saya sebelumnya bagaimana pemberian obat cacing yang istilahnya tepat itu obatnya apa. Tapi peternak ini sudah bagus kesadarannya, ya. Banyak jenis obat cacing yang tersedia di pasaran. Salah satunya adalah golongan albendazole yang mampu membunuh segala macam jenis cacing. Tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka disarankan peternak lebih baik berkoordinasi dengan petugas kesehatan hewan di daerah masing-masing. Nah, perlu diingat di sini bahwa setiap ternak yang dilakukan pengobatan
perlu ditandai agar supaya tidak terjadi overdosis pada ternak-ternak tersebut. Anak kambing yang sudah lepas sapi perlu diberikan hijauan yang berkualitas dan dikelompokkan menurut umur masing-masing. Ini merupakan tingkatan umur lepas sapi. Ini sudah berumur 4 bulan. Jadi rumennya sudah berkembang dan kita memberikan hijauan yang bagus, berkualitas, kemudian juga konsentrat. Nah, berikan konsentrat secara berkala banyak 2 kali sehari. Nah, nilai konsentrat yang diberikan adalah mencapai 1,5 sampai 2% dari bobot badan. Konsentrat yang kita pergunakan di sini adalah berupa ampas tahu yang dicampur dengan garam dan mineral, kemudian dikompor dengan menggunakan air. Jadi kebutuhan air minum pada ternak ini diasup oleh air yang kemudian oleh konsentrat. Nah, di usia 6 bulan, kemampuan ternak kambing dalam mencerna serat kasar berupa hijauan sudah sangat baik. Nah, jangan lupa berikan hijauan yang berimbang yang terdiri dari daunan, rumput-rumputan, dan leguminosa. Di saat umur sudah 8 bulan, ini kambing sudah berumur 8 bulan. Ini kambing sudah mulai artinya sudah beranjak ke pematangan atau dewasa kelamin. Bentar lagi sudah bisa dikawinkan di umur 10 atau 11 bulan. Jadi ini sudah termasuk darah. Jadi memang umur sekitar ini ya, seperti disampaikan tadi, memang biasanya umumnya itu kan umur sekitar 8-10 bulanan. Memang dia sudah menunjukkan tanda-tanda birahi. Tapi mungkin idealnya, mungkin bagusnya itu saudara bisa kawinkan pada umur sekitar 11-12 bulan lah. Ya. Jadi supaya betul-betul itu terutama dewasa tubuh ya seperti itu tercapai. Jadi jangan sampai nanti terjadinya distokia ya, ataupun mungkin hal-hal yang lainnya ya. Mungkin karena saudara mungkin harus perhatikan seperti di video sapi sebelumnya, kalau mungkin ternak-ternaknya itu misalnya induk yang itu baru pertama kali mau melahirkan kambing ataupun domba darah seperti ini, ya tentunya saudara harus perhatikan pejantan yang digunakan itu jangan sampai katakanlah pejantan yang genetisnya itu katakanlah terlalu begitu besar, dan ini apalagi induknya itu kecil ya, seperti itu nanti akan risikonya ke arah distokia itu akan besar. Tetapi kalau mungkin itu sudah berpengalaman melahirkan, risiko untuk itu akan lebih minim. Itu juga mungkin harus salah satu untuk pertimbangan saja. Sebaiknya pada fase pertumbuhan di umur ini, pemeliharaan sudah dipisah antara jantan dan betina, karena di umur ini kambing bisa saja sudah melakukan perkawinan tanpa terkontrol dan kita ketahui. Lakukan juga pengukuran tinggi badan dan berat dari kambing-kambing yang pada fase setelah mencapai umur 8 bulan ini, untuk mengontrol dan mengetahui apakah mungkin saudara kalau untuk mengontrol berat badan, mungkin contoh seperti video sebelumnya tadi lebih bagus. Jadi sejak awal dia sudah dilakukan pengontrolan terhadap berat badan dengan mengontrol lebih awal, sehingga otomatis bisa istilahnya itu memberikan asupan nutrisi yang tepat sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Jadi artinya seperti contoh di video sebelumnya, dengan ditimbang secara berkala, nanti diikuti dengan berapa air susunya yang diberikan. Kalau contoh seperti dasar ini, berapa dengan nantinya rumput yang diberikan, berapa banyak konsentrat yang harus diberikan. Ya saudara, mungkin lebih tepat adalah lebih awal, lebih bagus dilakukan penimbangan secara berkala seperti itu ya. Itu yang mungkin lebih bagus ya. Jadi tidak saat sudah besar aja, tapi sekali lagi sejak awal akan menjadi lebih bagus. perkembangan dari kambing ini sudah standar atau belum.
Nah, biasanya pada umur ini tinggi kambing sudah mencapai 65 sampai 75 cm. Di fase ini adalah fase darah, kambing sudah beranjak dewasa. Ini kebutuhan gizi sangat diperlukan untuk kematangan tubuh dan kematangan kelamin dari kambing ini. Jadi dia dewasa tubuh dan dewasa kelamin. Dikatakan karena 2 atau 3 bulan setelah usia ini kambing sudah bisa dikawinkan, artinya sudah beranjak menjadi kambing dewasa dan induk atau pejantan kambing. Nah, pemberian pakan di Rancang Ame ini dilakukan pada fase ini 3 sampai 5 kali sehari, karena pada fase ini kita melakukan flusing pakan. Samping dengan hijauan, kita juga memberikan konsentrat berupa ampas tahu yang diberikan dengan dikompor dengan garam, mineral, dan air. Inilah kambing yang sudah siap untuk dikawinkan. Ini berumur 11 bulan, lebih kurang ya. Ini sudah bisa dikawinkan dan sudah bisa jadi induk kambing. Jadi ya, itu anak-anakku semuanya. Jadi step by step untuk pemeliharaan lamb ataupun kid ya. Jadi kita bisa bertemu berikutnya di video berikutnya untuk pemeliharaan yang sudah dewasa ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf dan terima kasih kepada Anda pemilik video di YouTube ya. Video Anda saya ambil ya. Semoga saudara juga mendapatkan pahala atas video yang saudara sharing, kemudian saya share kembali ya. Baik anak-anakku, kita bertemu pada video berikutnya ya. Saya ucapkan selamat pagi, sampai ketemu kembali.